Rusia gembleng relawan perang di Siberia, siap pukul balik Ukraina. Rusia terus mempersiapkan relawan dan warga sipil untuk melanjutkan misi peperangan di Ukraina. Seperti diketahui, pasukan Kremlin saat ini menderita kerugian dalam hal personel maupun peralatan militer. Tentara Rusia juga dipukul mundur dari sejumlah wilayah di Ukraina. Mobilisasi parsial adalah salah satu cara yang ditempuh untuk mempertahankan kehadiran Rusia di wilayah yang telah mereka diduduki. Situs resmi Kementerian Pertahanan Rusia mengabarkan bahwa relawan dan warga yang dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi parsial melanjutkan pelatihan mereka di pusat-pusat pembentukan dan koordinasi unit-unit di Siberia. Kelas praktis diadakan di semua disiplin pelatihan tempur. Prajurit mengasah keterampilan gerakan mereka di medan perang, menembak dari berbagai jenis senjata, dan diuji dengan kendaraan lapis baja, tulis keterangan resmi yang dikutip Minggu 9 Oktober. Pihak Kemhan Rusia menambahkan bahwa para relawan tersebut dalam beberapa hari mendatang akan mulai berlatih mengemudikan tank dan menembak dari senjata mereka. Kondisi garis depan sementara itu Rusia telah menunjuk pimpinan baru operasi khusus di Ukraina. Jenderal Angkatan Darat Sergei Surovikin diangkat menjadi komandan pengelompok pasukan gabungan di bidang operasi militer khusus. Kemhan Rusia juga melaporkan bahwa pihaknya telah berhasil menahan serangan Ukraina yang mencoba menyerang ke arah pemukiman Persotravnivi dan Yagodno di wilayah Kharkov. Selain itu, sebagai akibat dari serangan besar-besaran terhadap cadangan musuh yang maju di wilayah pemukiman Petropavlovka, wilayah Kharkiv, lebih dari 110 prajurit Ukraina dari Brigade Mekanis ke-14 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Batalion ke-19 pertahanannya hancur. Di arah Krasnolimansky, selama upaya lain yang gagal untuk menyeberangi sungai Zerebets oleh dua kompi Angkatan Bersenjata Ukraina yang diperkuat. Pasukan Rusia menghancurkan lebih dari 30 prajurit Ukraina, 3 kendaraan tempur infanteri, dan 5 truk pickup. Sebagai hasil dari serangan Angkatan Udara Rusia di titik penempatan sementara tank ke-17 dan Brigade Mekanis ke-92 Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Severs, Novoye, dan Yampolovka di Republik Rakyat Donetsk, lebih dari 100 prajurit Ukraina dan 12 peralatan militer dihancurkan. Sementara itu, upaya serangan balik unit Brigade Mekanik ke-115 Angkatan Bersenjata Ukraina dan Brigade 1 Presiden Ukraina digagalkan ke arah Donetsk Selatan. Di arah Zaporizhia, senjata presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia menyerang titik penempatan sementara tentara bayaran asing di kota Zaporizhia. Lebih dari 160 militan dihancurkan. Adapun di arah Nikolaev, Kryvyi Rih, musuh berusaha melakukan operasi ofensif dengan pasukan 3 kelompok taktis batalion, 1 batalion tank, dan 1 batalion Garda Nasional yang tiba dari Ukraina Barat ke arah pemukiman Sukanovo, Piatikati, Sadok Isenka, Bruskinsko, Karlo Marsovskoye, dan daerah Malaya Seydeminuka, Khersonskaya. Semua serangan oleh pasukan Ukraina dipatahkan. Lebih dari 240 prajurit Ukraina, 12 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, 8 kendaraan, dan 4 artileri dihancurkan sebagai akibat dari kerusakan akibat tembakan pada musuh oleh unit-unit Rusia. Apa kabar wajib militer Rusia segini yang sudah mendaftar? Mobilisasi parsial dengan wajib militer bagi warga Rusia telah berhasil menjaring lebih dari 200.000 orang. Hal tersebut diungkapkan langsung Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Jumlah tersebut diperoleh dalam hampir 2 minggu setelah Presiden Vladimir Putin menyuruhkan untuk memperkuat militer di tengah perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Kepala Pertahanan mengatakan bahwa lebih dari 200.000 orang sejauh ini telah ditambahkan ke Angkatan Bersenjata Rusia yang semuanya sekarang menjalani pelatihan yang diperlukan. Shoigu telah menginstruksikan pejabat terkait untuk menyediakan semua rekrutan yang dimobilisasi dengan semua peralatan yang diperlukan dan menempatkan mereka ke posisi militer. Dia menambahkan bahwa ada juga sejumlah besar sukarelawan yang muncul di komisariat militer yang ingin bergabung dengan tentara, dan menekankan bahwa sangat penting untuk menilai setiap permohonan dengan hati-hati dan tidak menolak siapapun kecuali ada alasan serius untuk itu. Dia juga menjelaskan bahwa mereka yang telah dipanggil untuk bertugas dalam 2 minggu terakhir hanya akan dikirim untuk mengambil bagian dalam operasi militer Moskow di Ukraina setelah mereka menyelesaikan pelatihan dan mengembangkan koordinasi tempur dengan unit yang sudah ada di lapangan. Untuk mempercepat proses pelatihan, Shoigu telah memerintahkan para komandan untuk memberikan pelatihan tambahan kepada rekrutan baru di bawah bimbingan perwira dengan pengalaman tempur. Selanjutnya, kementerian mengumumkan bahwa wajib militer yang termasuk dalam rancangan pada bulan November
dan merekrut sekitar 120.000 orang akan bertugas di unit yang tidak terlibat dalam operasi militer. Sementara itu mereka yang baru saja menyelesaikan wajib militer di Angkatan Bersenjata Rusia akan dipulangkan. Sebelumnya berbicara dengan pidato yang disiarkan televisi pada 21 September, Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan mobilisasi parsial, berencana merekrut sekitar 300.000 cadangan untuk mengambil bagian dalam konflik militer yang sedang berlangsung dengan Ukraina yang dimulai pada akhir Februari. Kementerian Pertahanan Rusia sejak itu mengklarifikasi bahwa mobilisasi memprioritaskan mereka yang pernah bertugas di militer dan yang memiliki pengalaman tempur sebelumnya, serta spesialisasi yang diperlukan di garis depan. Rusia sudah rekrut 200.000 dari 300.000 tentara yang ditargetkan, kata Minhan Sergei Shoigu. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan militer telah merekrut lebih dari 200.000 tentara cadangan sebagai bagian dari mobilisasi parsial yang diluncurkan 2 pekan lalu untuk terjun di perang Rusia-Ukraina. Seperti laporan Associated Press Selasa 4 Oktober, Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan tentara yang direkrut sedang menjalani pelatihan di 80 lapangan tembak dan di 6 pusat pelatihan. Saya meminta Komandan Distrik Militer dan Armada Utara untuk melakukan pelatihan tambahan berupa situasi pertempuran di bawah arahan perwira dengan pengalaman tempur. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi pada 21 September dalam upaya untuk memperkuat pasukan yang bertempur di Ukraina. Shoigu sebelumnya mengatakan 300.000 tentara cadangan akan dipanggil untuk bertugas. Tetapi Putin memerintahkan untuk melakukan perekrutan yang lebih besar. Beberapa media Rusia berspekulasi militer sebenarnya bertujuan untuk memanggil 1 juta tentara cadangan atau lebih. Sesuai perintah Presiden Federasi Rusia, mobilisasi parsial sedang dilakukan mulai 21 September untuk hari ini. Lebih dari 200.000 orang tiba di Angkatan Bersenjata. Saya menginstruksikan untuk memberi semua orang set pakaian dan peralatan lain yang diperlukan. Untuk menetapkan titik penggelaran, Shoigu menambahkan,